Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat jualan tomat. Yang semangat, insya Allah duitnya berlipat-lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihat wa bifadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidi wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi akrimni bi husni sawti wa azamati hatta man sami'a qiraati yazdadu riqatan fi qalbi wa in kana qasal qulub. Yang sama-sama senantiasa kita doakan yang mulia guru kita Kiai Haji Muhammad Agus Abdul Ghufur MPD beserta Ibu Hajah Nana Usdiana. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan ilmu yang barokah, kehidupan yang barokah, rezeki yang barokah, pesantren yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Guru-guru kita yang mulia yang hadir di tengah kita, mudah-mudahan mereka pun senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Serta hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, burung nuri terbang tinggi di pagi hari. Jangan merasa rugi, kita datang kemari insya Allah berkah anak istri. Amin ya Rabbal. Burung nuri terbang tinggi di malam hari. Sasa malam hari. Berkah dari maulid Nabi, insya Allah pulangnya bawa rezeki. Nah, kalau saya yang paling kecil paling kurus, tapi berkatnya banyak. Ya kan? Amin ya Rabbal Alamin. Istrinya kurus, suaminya kurus, tapi anaknya gemuk, musyafah. Ditanya apa rahasianya? Kebanyakan makan berkat. Mudah-mudahan apa yang ingin kami ceritakan ini menjadi pelajaran pribadi untuk kami dan untuk kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengiringi ya jamuan makan pagi, ya snack pagi, ya snack ya. Kita baca sholawat terlebih dahulu. Ya, kami itu kan biar semakin nikmat makannya, jangan salah. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Wahai ibu-ibu dan juga jamaah, niat menuntut ilmu juga mencari berkah, niat datang kemari, niat maulid Nabi, pulang dapat rezeki buat anak suami. Sholli salim man ala Muhammad. Sholli salim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi
utang, kunci hidup senang, rajinlah sembahyang, saling saling iman madang, saling wasaling man alah mana wal ali wal adha biman qad wahada wal ali wal adha biman qad wahada. Mudah-mudahan selesai selawat makanannya sudah habis. Sudah habis belum? Biar fokusnya begini, fokus ke sini ya. Fokusnya kemari. Hari ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim, bisa kembali duduk dengan para kiai. Insya Allah orang yang rajin mengaji duduk dengan para kiai, insya Allah hatinya akan senantiasa hidup, rezekinya senantiasa berkah. Amin ya rabbal alamin. Terlebih spesial untuk pesan ulama hari ini, kita dalam rangka peringati Maulid Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang dibawa dari rumah tadi, ada bawa jeruk, bawa salak, bawa anggur, bawa lontong, bawa lagi, semua mudah-mudahan niatnya untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW, pulangnya diganti berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai cinta kita kepada Rasulullah SAW, maka kita memperingati Maulid. Nah, karena cinta kepada Rasulullah itu banyak manfaatnya, Salah satu contoh manfaatnya yang dirasakan oleh orang yang paling jahat di dunia yang bernama Abu Lahab atau Abu Jahal. Abu Jahal sama Nabi, bencinya kepada Nabi, tapi ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, dia merasa gembira, merasa senang. Dengan bukti kesenangannya, dia memerdekakan budak yang telah memberikan berita tersebut. Dengan wasilah kebaikannya, dengan wasilah cintanya, Allah pun memberikan kelonggaran ketika disiksa di alam kuburnya setiap hari Senin. Tuh, Abu Lahab saja dengan cintanya kepada Nabi sudah mendapatkan kelonggaran siksaan dari Allah, apalagi kita yang cinta kepada Nabi sudah dibuktikan dengan hadis di sini. Insya Allah saya doakan, jika cinta sudah melekat, maka insya Allah hidup kita semakin bermanfaat. Apalagi cinta kepada Nabi Muhammad itu akan membawa selamat dunia akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat dari cinta kepada Nabi adalah kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah SAW dan akan diselamatkan di hari kiamat nanti. Ada orang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Sama Rasulullah gak dijawab. Tapi Rasulullah bertanya kembali, apa yang sudah kamu persiapkan dengan datangnya hari kiamat? Oleh orang Badui, yang saya siapkan hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Lalu dijawab, engkau akan dikumpulkan bersama dengan apa yang engkau cintai.
engkau mencintaiku, maka dengan rahmat Allah dan izinnya, maka engkau akan bersamaku di mana? Di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti cinta kepada Rasulullah mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun diingatkan oleh Imam Hasan Al-Basri, la tazurranna biqaulin al-mar'u manahab. Jangan sampai kita ini terpesona, terperdaya, keliru mengartikan bahwasanya seorang itu akan dihubungkan dengan orang yang dicintainya. Maksudnya apa? Jangan sampai hanya saya cinta kepada Rasulullah, ujuk-ujuk besok nanti di akhirat dikumpulkan. Bukan itu cinta sejati. Cinta sejati perlu bukti. Cinta sejati perlu bukti. Kan ketika suami ibu dulu, ya ketika melamar, saya cinta kepada engkau. Buktinya mana? Kan gitu ya. Masa buktinya cuma kolor doang? Kan nggak mau. Kan gitu ya. Sama bukti kita cinta kepada Rasulullah. Innahu man ahabba qauman yattabi'u atharahu. Kata mana sahabat sih? Bukti kita cinta adalah kita mengikuti atharahu, mengikuti jejak langkahnya, meneladinya, mengikuti segala bentuk perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukti cintanya. Tuh, bukti cintanya kepada Rasulullah berarti kita mengikuti jejak sikap perilakunya sehari-hari, atau bahasa mudahnya kita mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu banyak. Salah satunya adalah rajin memberi. Itu sunnah Nabi. Rajin menyantuni anak itu sunnah Nabi. Kan gitu kan? Sesungguhnya orang yang menyantuni anak yatim, yang membicara yatim nanti akan bersamaku di surga seperti ini. Inna waqafil yatim hakada bil jannah. Ana waqafil yatim bil jannah hakada. Saya dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga seperti itu. Ini contoh bukti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bukti cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin bacakan tentang kisah Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab ini saya ambil dalam kitab Mawaqif wa Ibar. Bukunya tebal, ya pura-pura saja kitab supaya kayak saya wah gitu kan. Padahal orang ngerti ya. Pura-pura saja. Ini Rabi'ah bin Ka'ab ingin membuktikan cintanya kepada Nabi. Apakah dengan perbuatannya, dengan pengabdiannya sudah menunjukkan cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rabi'ah bin Ka'ab bin Ali Subbah, Rabi'ah bin Ka'ab itu adalah sahabat yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi, namanya Ashabus Suffah atau Ahli Suffah. La ahlun wala malun wala sakanun. Rabi'ah bin Ka'ab itu sahabat yang tidak punya keluarga, berarti hidup sebatang kara. Wala malun, gak punya harta. Wala sakanun, gak punya tempat tinggal. Persis kayak dulu saya tahun 97 di sini. Nyantri pertama, keluarga nggak ada, duit boro-boro, kan? Apalagi tempat tinggal nggak punya. Wajar kalau saya termasuk ashabun najah, ya, ashabun najah. Sama Rabi'ah bin Ka'ab, dia itu seorang sahabat yang tidak punya apa-apa, rumah nggak punya, harta nggak punya, keluarga nggak punya. Fahabba ayataqarraba ila Rasulillah, tapi dia punya cinta. Nggak punya harta, nggak punya istri, nggak punya kalian. Dulu lah ya, mungkin ini ceritanya Rabi'ah sudah tua kan ya, sudah jadi budak gitu ya. Saya kurang tahu juga kan itu kan, nanti ditafsirkan Rasulullah ya itu. Dia ingin membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW
fajahadalahu ma wudu'ihi, maka dia itu berkhidmat kepada Rasulullah, melayani Rasulullah, itu menyiapkan air wudhu untuk Rasulullah. Mungkin dulu susah airnya, beda sama zaman sekarang. Di rumah-rumah banyak air, di masjid banyak air. Dulu mungkin di zamannya Rasulullah di kota Madinah, di Masjid Nabawi sulit yang namanya air. Benar? Iya, sulit namanya air. Dia tugasnya mungkin nafsu ini mencari air, disiapkan untuk wudhunya Rasulullah. Bertahun-tahun, bukan sebulan-bulan, bertahun-tahun melayani Rasulullah SAW. Fatabassama Nabi wa habba an yuqafahu. Rasulullah tersenyum. Lihat Rabi'ah bin Am seperti itu, Rasul tersenyum. Lalu Rasulullah dia ngomong sama Rabi'ah, ya Rabi'ah, sali. Rabi'ah, kamu minta apa? Minta dicarikan jodoh? Enggak mau. Minta kawin lagi? Enggak mau. Minta rumah? Enggak mau. Terus minta apa? Tuh, miskin, enggak punya harta, enggak punya rumah, enggak punya keluarga, ditawar sama Rasulullah. Pengen apa Rabi'ah? Pengen duit? Enggak mau. Kenapa? Kata Rabi'ah, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, hajat yang sesungguhnya yang paling saya inginkan di dunia ini bukan harta, bukan keluarga, bukan yang lainnya, tapi saya pengen jadi temanmu di surga. Pengen jadi temannya di surga. Itu hajatnya. Itu hajat kecil atau hajat besar? Cita-cita yang kecil atau cita-cita yang besar? Iya. Pengen mobil kecil, pengen rumah kecil, pengen istri kecil, pengen anak kecil. Kenapa lagi kecil? Ini hajatnya gak main-main. Pengen jadi temannya Rasulullah di mana? Di surga. Ini kira-kira amalnya apa? Kira-kira amalnya apa? Nih, nanti setelah itu saya akan berbagi beberapa macam amalan yang kami rasakan sendiri dan belajar dari guru kita. Pengen apa? Apa amalannya? Kemudian, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwal dzalik, Rabi'ah, enggak ada yang lain. Itu aja hajatnya, itu aja keinginannya, pengen bersamaku nanti di surga, enggak ada yang lain, enggak pengen rumah, enggak pengen duit, enggak pengen harta, enggak pengen kawin." Enggak ya Rasulullah, saya sudah tua kayaknya, kalau nikah lagi enggak kuat, gitu kali ya. Bal huwa dzaka Rasul, itu saja yang saya harapkan, itu hajat besar saya. Apa kata Rasulullah? Nih, Rabi'ah, kalau engkau pengen seperti itu, hajatnya dikabul, hajat yang paling besar dikabul, dan hajatnya melebihi dunia. A'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Syaratnya, amalannya, tirakahnya adalah bi kasrati sujud. Apa maksud? Artinya banyak sholat. Apa artinya bersujud? Banyak berdoa. Nih, saya bagi pengalaman Pak Kiai. Saya 6 tahun setengah sama Ustaz Anwar, enggak dikaruniai anak, belum dikaruniai anak. Ya Allah, anak itu kan hajat kecil atau besar? Kebutuhan kecil. Tapi pengen gimana caranya 6 tahun setengah belum punya anak. Nemu ya, doa, ada doa. Doanya saya pikir kayaknya doanya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim baca terus Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, sampai usaha batin dohir, batin dohir, batin dohir. Malam Jumat nggak pernah lupa, bukan itu? Aja. Mau gimana? Itu doanya. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin.
saya diberikan amanat lahirlah musyawarah. Saya yakin hajat besar saja dengan cara berdoa, bersujud kepada Allah, ini hajat kecil, gampang di mata Allah. Dengan kita banyak doa. Selesai itu, musafah umur 7 tahun. Pengen lagi Bu, pengen anak lagi, pengen nikah lagi. Saya sama berusaha, cuma doanya beda. Kenapa? Alladzi khalaqa minal ma'i basyaran wa ja'ala sabra nasibah. Itu aja dibaca. Katanya jarang, katanya berulang-ulang. Tanggal 15 istri kenapa? Lagi mencet, enggak nasi. Aduh, itu berita yang harus ini. Ya ini ala jualan pengalih basyaro, dengan kan gitu ya. Dengar-dengar ya, dengar. Akhirnya dirubah doanya. Yang lain gitu. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW lahir musyawarah, alhamdulillah. Yang kedua, sudah 4 tahun ya, karena kalau sudah 7 tahun ya, aduh, ketemu doa, apa doanya? Doanya Nabi Zakaria, tuh, yang belum punya anak nih. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Subhanallahirrahmanirrahim. Itu yang kami minta. Itu yang kami minta. Walaupun beritanya belum berita juga, tapi alhamdulillah sudah 2 bulan istri belum mencet. Bu sudah 2 bulan, belum aja berapa minggu. Alhamdulillah istri belum menstruasi. Doakan Sabtu depan itu usia 2 bulan ingin ke dokter. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah. Ada di sini yang belum punya anak? Ada. Saya bagaimana supaya saya punya istri? Nanti ada amalannya. Dengan aku, Ustaz Mazir, pengen dapat istri. Nah, saya pengalaman nih, bagi pengalaman. Itulah kekuatan doa. Min akhir sujud. Kalau pengen punya hajat dunia kecil, itu syaratnya kata Rasulullah adalah memperbanyak baca doa. Hajat yang besar yang lebih dikabulkan, apalagi itu wajib. Kamu wajib pengen punya istri. Nah, ini contoh. Ini promosi. Ada adik saya, namanya Ustadz Abdul Wahid. Kenal tuh ya? Nah, ada orangnya. Oh. Ya, saya dengan Ustadz Faruk pernah ketemu sama orang kaya. Gak mau. Saya datang Ustadz Faruk nangis. Saat di mana tuh ya adik saya? Orangnya kaya, duitnya banyak, hartanya berlimpah, gak mau. Ada separuh baca Yasin, bisa seperti Yasin. Sejak Abi Asad baca Yasin, yakin. Memang belum jodoh, Kang. Saya gak mau, jangan dipaksa ya. Datang lagi nih. Kebetulan ibu ikut ngaji sama kiai. Katanya kalau pengen jodohnya gampang, nih ya, minum air bekas cuci kaki orang tua. Kayak gini tuh. Iya. Ini nih, ya, dibaskom, dicuci, diminumin. Yang perawan cepet laku, yang hujan cepet laku. Besok pulang ke Jambi, ya, pakai baskom, kaki ibunya dicuci, diminum,
Oh gitu ya. Kita kayaknya tidak mau saking pengen ke orang tua, saking inginnya ke orang tua apapun dikerjain. Tuh pulang tuh Desember, ya. Dulu, oh ternyata kaki orang tua enak juga manis. Dikasih gula ya kan? Bolak-balik sama celengkung gagal, sama ciputan gagal, sama mana gagal ya kan? Orang tua ketemu sama kiai lagi. Namanya Bi Eni, namanya orang tua saya. Bi Eni, gimana? Iya Pak Kiai, saya punya hajat. Hajat apa? Anak saya sudah ya belum dapat jodoh. Coba Bu Eni baca surat An-Nisa. An-Nisa? Iya, setiap habis maghrib. Berapa? Hari Kiai 3 bulan Bu Eni. Amalin 3 bulan. 3 bulan baca surat An-Nisa dari pertama sampai terakhir An-Nisa. Sehari 2 hari sambil ngaku ibu saya. Ya saya didoain. Nggak tahu yang di sini tahu kan ibu doain. Saya nggak tahu ya. Saya doain tahu. Sudah 3 bulan ketemu Pak Kiai. Pak Kiai belum dapat. Nah, coba 4 bulan. Baca lagi. Ya Allahul-Azim. Bulan yang kelima. Bulan yang kelima tanpa disadari dia main ketemu orang modal gede, baru main pertama kali ketemu bapaknya lalu tanya, Ustaz Abdul Wahid sudah siap untuk nikah anak saya? Enggak pacaran. Nyarinya bertahun-tahun ketemu juga di pondok gede. Akhirnya pertemuan selanjutnya saya dan Ustaz Farul bersama ke sana. Dan kemarin alhamdulillah tanggal 28 khitbah. Amin ya rabbal. Maksudnya apa? Kok saya cerita seperti ini? Fa bini mati rabbika fahadis. Ini mah cerita saja. Kan saya cerita tadi dari cerita Rabi'ah bin Ka'ab. A'inni ala nafsika bika suati sudu. Kalau kita punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita, dunia mah enteng, dunia kecil. Apa kata Rasulullah? Bikasrati sujud, banyak-banyak sholat, banyak-banyak doa. Sujud itu artinya doa, sholat, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi pelajaran dan ilmu kita semuanya. Mohon maaf kepada Ustaz Abdul Wahid ya, kami harus menambah cerita seperti ini. Ternyata cinta kepada Rasulullah, bukti cintanya kepada Rasulullah adalah bikasrati sujud, dengan banyak ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pergi ke Mekah, jangan lupa untuk ziarah. Hidup ini semakin indah kalau kita rajin ibadah. Ikan cucur, ikan gurame, ikanan ya, bukan. Kalau ada sumber ladang bolehlah kita mandi. Hidup ini akan senantiasa siap apabila kita senantiasa ingat Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang pantunnya? Ya, pantunnya sudah dikirim sama Ustaz, nanti dibaca ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.